Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Iya, perkenalkan saya Ida Hairani Siregar, instansi SDS 1106 Padang Bogor, Kecamatan Indah Padang Bogor, Kabupaten Padang Lawas. Saya adalah CGP angkatan 9. Jadi pada siang hari ini saya akan mewawancara Ibu selaku Kepala Sekolah SDS 1106 Padang Bogor. Kiranya Ibu dapat memberikan kesempatan pada siang hari ini. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, langsung ke pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang Ibu hadapi di sekolah ini? Dalam mengidentifikasi kasus apa itu dilema, etika, atau bukan moral, saya akan melihat dan memahami kasus yang ada seperti apa. Saya harus memastikan terlebih dahulu jenis kasus yang saya temui. Berarti itu cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu. Ya, pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila kasus itu mengandung kepentingan orang lain, sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu, saya akan melakukan koordinasi rapat dengan manajemen sekolah yang dalam hal ini seluruh wakil kepala sekolah. Setelah memperoleh keputusan, saya akan menjalankan sesuai dengan keputusan itu. Hebat sekali ya, Ibu dapat menjalankan keputusan dengan benar. Pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Hal lakukan? yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, tentunya saya tidak sendiri. Saya melakukan koordinasi dengan manajemen. Bagus sekali Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Hal yang menurut saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah apabila semua lini yang terlibat dalam kasus tersebut dapat bekerja sama dengan baik, sehingga keputusan yang diambil dapat saya jalankan dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Terus selanjutnya, ya, pertanyaan yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya, tantangan dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah keputusan yang saya ambil bertentangan dengan sebagian warga sekolah. Karena tentunya dalam seluruh warga sekolah tidak semua sepakat dengan keputusan yang saya ambil. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan yang bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk kasus-kasus tertentu, menyesuaikan dengan kasus yang ada, misalnya kasus yang harus diselesaikan saat itu juga ya saya harus mengambil keputusan segera. Begitupun sebaliknya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang menurut saya mempermudah dalam saya mengambil keputusan adalah manakala ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, dikoordinasi dengan manajemen juga menjadi hal yang sangat efektif dalam saya mengambil keputusan. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu? Dalam melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam mengambil keputusan, maka akan banyak sekali masukan yang saya terima, sehingga menguatkan saya dalam mengambil keputusan dan menjalankannya. Berarti Ibu bisa menyelesaikan apabila ada kasus-kasus yang
pada kesempatan ini, perkenalkan Ibu, nama saya Ida Hairani Siregar, SDN 1106 Padang Garugur. Saya adalah merupakan CGP Angkatan 9 dari Padang Lawas. Ibu, pada kesempatan ini saya selaku CGP ingin mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah SDN 06 0204 Pembangunan Desa PP Makmur. Jadi pada siang hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Jurayanti. Ya Bu, pada kesempatan ini Ibu boleh memperkenalkan dulu Bu. Bu, nama saya Jurayanti SPDI. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai kepala sekolah di SDN 0204 Pembangunan Desa PP Makmur, Kecamatan Balapan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah berkesempatan datang hadir ke sekolah kami. Iya Bu, sangat terima kasih Bu. Iya Bu, langsung saja Bu pertanyaan pertama ya Bu. Iya, bisa kita mulai Bu. Iya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, di sini saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya sebagai pimpinan sekolah, di sini memang saya sering menemukan ataupun menghadapi kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, cara yang saya gunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut adalah dengan melihat dan juga memahami kasus-kasus tersebut. Dan untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Apakah dia baik dari tim manajemennya ataupun dari guru tersebut. Nah, di sini saya akan mempertimbangkan. Yang pertama adalah baik dia dari hasil akhir ataupun berdasarkan kasus ataupun berdasarkan peraturan berbasis rasa peduli. Hebat ya Bu, berarti Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini ya Bu. Baik Bu, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama. Tim manajemen. Berarti harus kerjasama yang diutamakan ya kan Bu? Iya. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, apabila ada kasus yang tersebut yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka sebelum saya mengambil sebuah keputusan, saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen tersebut tadi dan dengan melaksanakan rapat kecil dengan guru-guru. Nah, tentunya keputusan yang saya akan ambil nantinya yaitu berdasarkan hasil akhir dari rapat tersebut, berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Oke Bu, tepat sekali ya Bu. Berarti harus berdasarkan rapat dulu dengan rekan-rekan yang lain kan Bu? Iya Bu, pertanyaan keempat ini, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, menurut saya hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah ya dengan melakukan komunikasi dan juga koordinasi dengan tim manajemen yang tadi saya sampaikan tentunya. Nah, juga keputusan yang saya ambil itu juga bersifat objektif. Oke Bu, ya. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah pada saat keputusan itu saya ambil, tentunya resiko ada pada pimpinan, tentunya kepada kepala sekolah seperti itu. Ada resikonya Bu ya. Iya Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Nah, kalau dia mengenai jadwal, untuk jadwal itu tidak ada ya Bu. Jadi waktunya itu kita sesuaikan dengan kasus yang terjadi. Apakah harus diselesaikan langsung atau masih bisa untuk
waktu tertentu seperti Iya, itu. iya, iya. Jadi Berarti tidak terjadwal ya. tidak terjadwalkan. Berarti lihat-lihat kasusnya ya kan Bu. Iya. Kalau memang kasusnya kecil bisa diselesaikan langsung ya kan Bu. Iya. Iya Bu, tepat sekali. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik. Kalau dikatakan mudah untuk mengambil keputusan, tidak ada yang mudah ya Bu. Iya. Karena perlu pertimbangan antara hati nurani ataupun tugas dan juga sosial. Tentunya tidak mudah seperti Iya itu. Bu, berarti kan mempertimbangkan hati nurani dengan sosial dengan masyarakat juga ya kan Bu. Betul. Iya Bu, iya Bu. Selanjutnya Ibu, dari sebuah hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, untuk pelajaran yang bisa saya ambil ya, di sini saya menjadi lebih biasa memahami karakter masing-masing orang ataupun karakter masing-masing pegawai teman kita ya di sekolah tersebut, dan bagaimana saya juga menghadapi setiap karakter daripada guru-guru kita tersebut. Oh iya, berarti pengalamannya semakin luas ya Bu, untuk memahami karakter orang lain ya kan Bu. Iya Bu. Pertanyaannya sudah selesai Bu. Terima kasih banyak Bu untuk jawaban-jawaban Ibu yang sangat luar biasa ini Bu. Selamat siang Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Terima kasih. atas wawancaranya.